Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Tentunya salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua, dan tentu berjumpa lagi bersama saya Fiorena Ciretno dalam program kita pagi hari ini menuju siang hari dengan program yang tentunya akan kita bahas juga dan ulik bagaimana satu event yang akan terselenggara, event besar tentunya yang akan diselenggarakan oleh 4Point by Sheraton Makassar, dan tentunya sudah hadir bersama Vio dua narasumber yang akan menemani Vio untuk mengulas lebih lanjut bagaimana mungkin persiapan hingga bagaimana nantinya program ini akan berjalan di tanggal 20 Oktober nanti. Kita pastikan juga bersama narasumber kita nanti untuk pertanyaan lebih lanjut. Tribuners juga bisa bertanya di kolom komentar kami karena ini disiarkan secara live. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita di pagi. General Manager 4Point by Sheraton Makassar, dan juga ada Bapak Dedi Montolalu selaku Race Director of Road to Give 2024. 4Point by Sheraton Makassar. Langsung saja kita sapa narasumber kita di pagi hari ini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Tribuners. Iya, selamat pagi ya Pak. Selamat pagi Tribuners. Iya, baik. Dan tentunya di topik kita pagi hari ini mungkin seperti yang ditayangkan di layar kaca belakang kami ini, Road to Give, berlari sambil berdonasi. Dan tentunya untuk memantik Tribuners juga bagaimana perbincangan kita hari ini Pak, kita mau berkenalan terlebih dahulu bersama narasumber kita. Mohon izin ya Pak Dino dan juga Pak Dedi, kita mau menyapa Tribuners dulu. Mungkin dari Pak Dino, Pak, silakan. Oke, selamat pagi Tribuners. Saya Dino Leonandri. Saya saat ini in charge sebagai General Manager di 4Point by Sheraton Makassar. Asli saya dari Jawa Barat. Jadi saya sudah jalan 3 bulan di Makassar ini. Sungguh menarik, market pasar di Makassar ini cukup ramai karena mungkin ini adalah hub dari Indonesia Timur ya, sehingga banyak bisnis yang melakukan conference, meeting segala macam di Makassar ini. Udah metropolitan nggak Pak di Makassar ini? Udah metropolitan. Bagi kami sih bagi saya gitu udah metropolitan karena brand-brand gede udah ada di sini, itu parameternya. Salah satu mall gitu ya Pak? Salah satu mall ya. Brand-brand besar udah ada di sana gitu. Iya, jadi maksudnya kalau misalnya dibandingkan mungkin dari asal Pak Dino dari Jawa Barat, kemudian melihat animo gitu dari masyarakat, mungkin dari soal staycation dan sebagainya, atau mungkin antusias dalam bidang sport ini, itu sudah sangat mengikuti tren di kota besar Pak ya? Ya, saya melihat Makassar ini sama kayak kota-kota besar lain, ya Surabaya, Bandung yang lainnya, terutama tren runners ini gitu. Saya lihat banyak sekali komunitasnya. Banyak juga event-event, dan itu juga menjadi suatu perkembangan yang baik ya bagi industri, terutama sport tourism mungkin nanti ke depannya. Nah, kita juga berharap bahwa event Road to Give ini itu menjadi event yang pasti udah jadi event kalender di pemerintahan kota Makassar ini. Karena kita udah jalan dari 2016, kita akan komit tiap tahun. Memang ini program dari Marriott International yang harus dilakukan oleh semua properti yang ada. Nah, kebetulan kami baru satu di kota Makassar. Jadi dari tahun lalu antusias sangat banyak. Kita akan mencoba terus untuk meningkatkan. Manado, saat ini saya in charge sebagai Director of Finance, kesehariannya untuk tugas tanggung jawab di 4Point by Sheraton Makassar. Kalau untuk eventnya sendiri, saya sebagai Race Director. Ya, seperti yang disampaikan Pak Dino, benar sekali, animonya cukup tinggi di sini. Bahkan boleh dibilang di antara kota-kota sebelumnya yang pernah saya tugas, ini yang Makassar ini salah satu yang terbesar animo untuk para runnersnya. Bahkan komunitas larinya sangat banyak, dan itu salah satu harusnya potensial untuk kita jadikan market, untuk jadikan pertumbuhan pariwisata di sini di Kota Makassar terlebih khusus ya. Dan untuk event Road to Give 2024 sendiri itu adalah kurang lebih sekitar 3 kali saya untuk handle event ini di Kota Makassar. Ya, udah ketiga kali dengan yang tahun ini gitu ya Pak? Iya. Oke. Dan mungkin boleh disampaikan juga Pak Dedi, ini kan kalau dari tugas harian gitu menjadi Director of Financial ya. Tentunya transisi ketika menjadi atau ditugaskan menjadi Race Director itu kira-kira karena apa Pak? Apakah mungkin Pak Dedi senang lari atau mungkin senang olahraga atau seperti apa Pak?
Sudah pasti itu berangkat dari hobi. Oke. Iya, kebetulan waktu sebelum-sebelumnya juga karena saya memang dipercaya dan memang sudah hobi berlari sejak tahun 2019. 2019 saya mulai start lari, kemudian pas join di 4 Points Makassar, GM saya sebelumnya sempat gimana kalau kita handle dulu event lari, kenapa enggak sambil berdonasi juga kan. Makanya ya sejak 2021 kita handle untuk event berlari tersebut, terutama Road to Give. Keren, berarti nanti akan ikut serta juga Pak semua pihak dari 4 Point Iya, Serta Makassar pastinya. ya Pak? Seluruh tim akan ikut membantu. serta. Iya. Oke, lantas Pak mungkin dari Pak Dino sendiri karena melihat baru 3 bulan gitu ya kita sampaikan baru 3 bulan bertugas menjabat di Kota Makassar gitu. Lantas mungkin untuk di tahun ini tadi juga sampaikan bahwa komunitas-komunitas itu kan banyak yang tertarik gitu Iya, ikut serta. betul. Melihat itu bagaimana pengamatan Pak Dino? Apakah yang paling banyak dari komunitasnya atau perseorangannya? Justru komunitas itu yang memicu join peserta gitu. Oke. Dengan kita join waktu itu kita melakukan conference pers dulu dengan para komunitas dan komunitas itu yang membantu untuk juga memviralkan lah acara ini. Memang banyak juga sih individual runner tapi lebih banyak dari komunitas itu yang support kita gitu dan Dan untuk memastikan acara ini berjalan lancar, kira-kira tugas race director kah yang menjadi tiang utamanya atau seperti apa, Pak Dedi? Iya, kebetulan kita biasanya kalau event-event yang cukup besar, skala besar itu kita pakai seperti event organizer, sport organizer. Tapi di kita sendiri kita handle sendiri dan tugas dari saya yang memastikan semuanya itu terutama semua fungsi berjalan dengan baik, terutama menyangkut dengan safety. Makanya kita sangat concern dengan safety, memastikan semua komponen-komponen dan saya melibatkan tim kami melibatkan hampir semua dari karyawan, associate juga karyawan dari 4 Points by Sheraton Makassar untuk sama-sama mensupport event ini, termasuk juga ada beberapa perwakilan dari komunitas-komunitas lari yang kita coba rangkul untuk sama-sama kita sukseskan acara ini. Berarti bisa dikatakan berkolaborasi Benar dengan sekali. beberapa pihak Iya, gitu benar. ya di luar dari 4 Points by Sheraton Makassar. Betul. Oke. Pak ini mungkin ini sekaligus memberi bagaimana ya untuk menarik begitu ya para tribuners ikut serta dalam kegiatan ini, tentunya ada pengalaman yang sudah dilakukan oleh dan dirasakan oleh Pak Dedi. Lantas mungkin boleh dibagikan sedikit Pak, gimana impresi Pak Dedi setelah mengikuti Road to Give selama kurang lebih hampir 3 tahun lamanya berturut-turut Pak? Iya. Seperti apa yang bisa dibagikan ceritanya Pak? Mungkin ceritanya lebih animo ke peserta lari ya. Baik. Karena dari tahun sebelumnya mungkin 2021 itu setelah pandemi kita coba itu lagi untuk race-nya kita adakan lagi, itu kurang lebih 800 peserta dan kita dapat targetnya. Kemudian 2022 kita lanjut, kita coba naikkan pesertanya jadi 1000-an dan sukses juga, banyak banget yang mendaftar, bahkan dari luar-luar Makassar itu join juga, termasuk pelari-pelari dari Toraja, Parepare, dari Baru bahkan sampai itu sempat Morowali juga sempat ada. Kemudian kita di 2023 juga kita naikkan lagi pesertanya cukup besar jadi 1.200, sehingga tahun ini pun kita coba naikkan lagi ke 1.500 karena pesertanya ini boleh dibilang ketika mendekati acara itu pasti mereka makin banyak tuh yang mendaftar. Jadi animonya sih terutama ya, animo dari masyarakat yang tiap tahun itu semakin banyak yang bergabung. Dan membuat program ini akhirnya berkontinuitas gitu ya akhirnya. Dan selain mungkin karena kita ketahui juga bahwa ini adalah 10 tahun di mana perayaan Road to Give ini kan mungkin boleh disampaikan juga nih Pak, program atau event Road to Give ini berkaca dari atau terinspirasi dari mana sih Pak? Atau mungkin bekerja sama dengan pihak mana saja? Kalau untuk di Makassar sendiri ya, itu kita memang tetap kita ini salah satu program dari kebetulan 4 Points by Sheraton Makassar ini adalah salah satu brand dari Marriott International.
di mana kita ada program tahunan, yaitu sebelumnya mungkin kita kenal dengan Run to Give. Run to Give itu tetap sama temanya, itu berlari sambil berdonasi. Ya. Kemudian di tahun 2023 itu berubah menjadi Road to Give. Kenapa dia berubah Road to Give? Karena kita juga menyalurkan inspirasi dari masukan-masukan dari beberapa peserta juga, bukan cuma berlari, maksudnya ada juga beberapa untuk yang seperti bersepeda ataupun berjalan, itu tetap kita fasilitasi olahraga tersebut sambil berdonasi. Nah, sementara di Makassar itu kita mulai dari 2016 dan kita masih fokusnya tetap di berlari karena memang animonya ada di situ memang untuk khusus untuk Melihat Makassar. juga animo masyarakat semakin hari Jadi kita naikin targetnya pesertanya karena kita lihat semakin ke sini semakin animonya semakin banyak pesertanya. Kalau kita lihat juga kadang bukan cuma pagi-pagi, kita lihat kalau lari pagi biasanya sampai sore bahkan malam itu padat banget itu di CPI. Wah, itu luar biasa. Makanya wah ini pasti animonya ini semakin banyak nih, makanya kita coba naikkan pesertanya. Berangkat dari itulah Pak, animo masyarakat yang semakin merubah lifestyle-nya menjadi akhirnya aktivitas lari sore itu menjadi kewajiban gitu ya. Iya. Tapi Pak Dino sendiri, Pak, mohon izin. Ya, kebetulan saya dulu incas di Belitung. Oke. Nah, di Belitung itu karena satu komunitas larinya tidak sebanyak kayak Makassar. Saya mengcombine waktu itu ya seperti kayak Pak Dedi di tahun pertama kedua kami menggunakan yang sepedaan gitu. Jadi kebetulan kan lagi musim dulu road bike. Jadi kita sama-sama kerja sama komunitas road bike. Kebetulan di sana ada komunitas female bikers dan nah itu kita menonjolkan si female-nya itu gitu sebagai Sri Kandi bikers gitu. Memang kotanya kecil, penduduknya juga 300.000, jadi ya tidak sebanyak kayak di Makassar ini. Dan Makassar ini kalau kita banding mungkin dengan Jakarta dan Bandung bisa sekelas itu ya Pak ya. Walaupun kita hanya satu loh propertinya. Kalau di Bandung kan ada Marriott-nya banyak, Jakarta juga sama, Bali. Tapi dengan satu di sini unit kami, tapi pesertanya bisa animonya sama, banyak. Gitu ya? Nah itu menjadi poin juga bagi kita. Bisa sama cakupannya, jadi Makassar ini bisa sama dengan cakupan. Benar, berarti ini luar biasa sekali dari antusias masyarakat, khususnya Kota Makassar. Dan mungkin hingga saat ini boleh disampaikan kan totalnya atau targetnya? Kita targetkan 1.500 tahun ini, karena tahun lalu kita bisa achieve 1.200 gitu. Dan kami yakin setiap tahun animonya semakin besar dan mulai anak-anak juga udah mulai juga sama gitu. Jadi dulu kan kita kelasnya mungkin umur 17 ke atas ya Pak Dedi. Mungkin sekarang kebanyakan anak SD yang juga hobinya sama gitu. Mungkin karena memang lagi tren juga gitu. Dan sekarang juga menjadi fashion ya, itu tuh apa namanya, lifestyle. Benar. Itu juga menjadi mau. Menyangkut olahraga biasanya itu dengan matching. Makanya kita juga mengundang para influencer, artinya Pak Dedi atau apa namanya istilahnya Pak Dedi? Iya, influencer Pak, influencer juga, pacernya juga kita coba fasilitasi dari beberapa teman-teman klub running. Kemudian pasti juga kita undang juga fotografer yang punya masanya sendiri juga di Makassar ya. Dan kalau kita perhatikan juga mungkin jersey yang kita rilis ini kita coba upgrade lagi juga untuk memfasilitasi biar pada saat runningnya nanti kan para peserta juga
uh, bisa fashionable gitu loh. Fashionable. Sesuai dengan tadi yang kita dulu sightseeing gitu. Nah itu kan adalah paket atau turunan dari tourism lah, pariwisata kurang lebih. Iya, paham juga. Berarti ada event harinya, bisa staycation juga Iya. di Four Points Sheraton Makassar gitu. Iya. Oke, berarti tadi Pak Dino sendiri kan hotel lain. Berarti ada beberapa titik juga serupa, Pak? Pastinya dalam Oktober ini semua hotel di Marriott Indonesia ada sekitar 77 melakukan hal yang sama. Kemarin Bandung berapa hotel ya? Jadi 3 hotel di Marriott di Bandung melakukan sudah kegiatan minggu lalu. Kalau Jakarta sudah ya Pak Deddy belum? Sudah minggu lalu. Jakarta sudah. Nah kita tanggal 20, Manado juga tanggal 20. Nanti tergantung dari masing-masing kesiapan tanggal berapa. Gitu. Berarti seluruh akan terselenggara di seluruh Indonesia. Dalam Oktober ini Oke, selesai Oktober semua. ini. Iya. Oke. Dan nantinya Road to Give di Four Point by Sheraton Makassar akan terselenggara di tanggal 20. Akan berlangsung di mana nih, Pak? Ya, Boleh Pak disampaikan Deddy lebih rutenya detail. nih, Pak. Oh iya, Pak Deddy. boleh. Iya. Boleh banget. Jadi tanggal 20 event kita untuk di Makassar ini di startnya tetap dari Four Points by Sheraton Makassar itu dengan rute 10 kilo. Jadi 10 kilo lebih sedikit 10,4 kilo 400 meteran. Jadi itu kita akan start dari Four Points, kemudian ke arah Petarani sampai dengan di flyover kita harus belok kiri ke Urip, Jalan Urip, terus Urip, kemudian di Veteran Utara kita belok kiri lagi, terus sampai di Veteran Selatan, lampu merah, Andi Jema, balik lagi ke hotel. Oke. Itu kalau mungkin yang sudah sempat ngikut Road to Give kita di 2021 itu adalah rute yang sama. Oh, oke. Iya. Mengapa rute tersebut diberlakukan lagi, Pak? Kira-kira apa Rutenya pertimbangannya? karena banyak feedback juga yang kita terima dari beberapa komunitas lari, di mana di situ rutenya paling enak untuk dari sisi keselamatannya, untuk keselamatan pelari, karena cukup ke kiri-kiri saja itu. Oke, Enggak biasanya belok kiri ya. Dari selatan belok kiri ke Veteran, belok kiri lagi ke Urip, belok kiri ke Veteran lagi, sampai Veteran Selatan belok kiri lagi masuk ke Andi Jema. Oh. Jadi lebih aman, lebih safety-nya di situ. Iya, nggak berkelok-kelok lah, Pak. Iya, kalau nyebrang jalan kan kita juga agak resiko juga di situ untuk keselamatan pelarinya. Berarti melihat dari sisi safety-nya. Iya. Akhirnya diberlakukan lagi rute yang sama dengan di tahun 2021. Benar. Dan mungkin menarik juga nih Pak, dari Pak Deddy, mungkin tadi penyampaiannya adalah pada tahun 2022 itu kan meningkat, tadi sampaikan cukup meningkat pesat nih animo masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan Road to Give atau dulunya Run to Give ya. Iya, Oke. Kemudian menjadi pertanyaan, di tahun 2022 itu kan masih dalam posisi atau transisi masa pandemi nih ke back to normal. Iya. Mengapa ya kira-kira masyarakat mau ikut serta pada saat itu?
Karena mungkin kalau menurut saya yang kemarin itu di periode COVID itu 2020 sampai 2021 sampai di awal itu mungkin masyarakat sudah agak jenuh ya, mungkin ya boleh dibilang jenuh ya, rutinitas terlalu dibatasi dengan rutinitas di dalam ruangan. Nah, sementara mereka juga butuh untuk kembali lebih bersosialisasi keluar. Makanya ketika di 2002 kita coba lagi adakan, tentunya kita mendapat izin dan support banget dari pemerintah Kota Makassar, kemudian juga dari Dispora dan pihak-pihak terkait. Kita dapat support sehingga akhirnya kita bisa laksanakan event itu. Jadi kalau kita lihat sih memang karena memang animo masyarakat Makassar untuk olahraga khususnya lari itu sangat tinggi, makanya ketika di 2022 mereka mendaftar, mendapat jaminan bahwa ini tetap kita sesuai dengan protokol kesehatan yang saat itu masih ada, sehingga ya mereka masih animonya semakin tinggi sih sebenarnya. Jadi, dan juga tadi sampaikan bahwa dapat perizinan, Iya, bantuan pasti. juga, jadi memang terselenggara secara legal lah ya, Iya, gitu pada saat supportnya. itu. Dan maksudnya tidak perlu diragukan lagi bagi Tribuners atau juga masyarakat yang nantinya di tahun ini akan ikut serta, karena memang ini adalah program tahunan yang senantiasa akan selalu dilakukan gitu ya Pak, Benar. dengan mendukung tadi sportinya, kemudian turismenya, dan juga pastinya yang spesifik lagi adalah donasinya. Nah lantas Pak, mungkin dibantu oleh Pak Dino nih, tujuan utama sebenarnya dari kegiatan ini selain pastinya olahraga, mencari keringat gitu ya, ini akan dikemanakan Pak donasinya? Boleh disampaikan siapa yang akan menerimanya dan bagaimana kondisi penerimanya itu Pak? Oke. Silakan. Originally memang acara ini adalah acara CSR-nya Grup Marriott Internasional secara dunia gitu ya. Diturunkan ke masing-masing region Asia Pasifik, turun ke Indonesia. Nah, dulu kita ditentukan gitu di Marriott, kita ada namanya Marriott Business Council, dia mewakili perwakilan Marriott se-Indonesia untuk menunjuk salah satu tempat untuk dijadikan donasi. Nah, untuk tahun ini khusus untuk Makassar kita minta bahwa kita juga pengen nyumbang di lokasi kami yang terdekat itu. Jadi tahun ini ada 2 lokasi donasinya. Yang pertama kita kita menyediakan sarana dan prasarana air di daerah Nusa Tenggara Timur. Itu di Desa Tafuli. Jadi kita menggunakan teknologi solar chapter. Jadi kita patungan Marriott, terus kita juga minta sumbangan dari para tamu yang mau mendonasikan. Jadi di sana tuh daerah sangat gersang, di Kupang, di daerah NTT itu. Jadi nggak, untuk mengambil air itu butuh 2-3 km, jadi sehingga kita bantu membuat prasarana pengadaan air. Nah itu yang untuk yang di ini. Nah untuk yang lokalnya kami bekerja sama dengan Sekolah Kolong di Kabupaten Maros. Kebetulan Pak Dedi sendiri yang sudah ke sana. Sekolah ini termasuk di daerah terpinggir mungkin ya Pak ya, Malah. Jadi untuk melewatinya saya lihat videonya juga cukup challenging juga gitu Pak, naik mobil campur ojeknya juga jauhnya ampun-ampunan. Jadi sekolah kolong karena di kolong rumah orang gitu. Jadi ternyata ya mungkin di Sulawesi Selatan masih ada juga anak-anak yang perlu sekolah dan kita harus support gitu ya. Nah kita support di sana peralatan sekolah, terutama mungkin seragam dan juga kayak buku dan sebagainya. Gitu. Oh berarti karena ada melihat fenomena yang masih perlu bantuan, Yes, perlu tangan, betul. makanya akhirnya 4 Points by Seratus Makassar juga inisiatif agar bisa memberikan bantuan gitu ya, dukungan bagi para masyarakat, khususnya mungkin 2 daerah yang terpilih tadi di NTT dan juga di Kabupaten Maros. Betul. Nah, kalau yang NTT ini kan karena pilihan Marriott-nya, kami minta juga untuk yang lokal kearifan lokalnya juga ada gitu dari lokasi lokal. Iya, lantas mungkin dari Pak Dedi sendiri tadi disampaikan Pak Dino, Pak Dedi yang udah langsung berkunjung ke Maros tersebut, sekolah kolong ya. Iya. Oke, lantas mungkin boleh disampaikan Pak, gimana gambaran di sana, situasi di sana, seperti apa tadi mungkin secara umum bahwa ketika proses belajar mengajar itu berada di kolong
Bawa Rumah. rumah warga atau seperti apa? Iya, oke. Saya izin menambahkan mungkin Iya, yang baik. disampaikan Pak Dino. Jadi ini kenapa kita di tahun ini berinisiatif untuk menambah donasi kita ke partner kita, which is itu SCF Sulawesi Cipta Forum, di mana mereka ada program yang namanya Sekolah Kolong. Jadi ini suatu perusahaan LSM. badan usaha LSM yang non profit, Oke. nirlaba. Nah, dan mungkin sekitar 2 bulan lalu kami langsung survei ke sana, Sekolah berkunjung Kolong berkunjung. Itu ada di Desa Bonto Manurung di Maros, Kabupaten Maros. Itu ya kalau dari ke desanya sendiri itu sekitar dari sini ke sana hampir 2 jam. Kemudian kita harus ke dusun Bara, dusun Bara, ya. Dusun Bara itu dari desanya sendiri itu hampir 1 jam. Kita harus pakai motor karena jalannya cukup harus parah lah itu karena aksesnya. Untuk mengendarai motor. Iya, jadi pakai itu harus motornya itu harus dari motor warga karena motornya kalau kita sendiri ya pendatang nggak bisa karena medannya cukup berat di situ ya. Berarti harus dibonceng, Pak. Maaf. Iya, Oh, harus dibonceng. Jadi harus dibonceng. Kita kalau mau ke sana itu instead of kita jalan kaki atau ya kita pakai motornya warga yang sudah memahami medannya di situ, yang cara drivingnya harus lewat rute-rute ini. Kalau enggak, kalau kita sendiri saya yakin itu pasti akan terjadi sesuatu lah. Maksudnya iya. Nah itu ke dusun Baranya itu sekitar ya tadi hampir 1 jam. Kepala dusunnya, rumah kepala dusun, rumah adat gitu ya. Jadi di bawahnya itu dipakai sebagai sekolah yang menampung sekitar hampir 60 anak. Maaf, Pak. Rumah panggung atau Rumah adat, yang rumah panggung adat yang biasa. Jadi terbuka gitu aja di bawah kolong. Kemudian dengan bangku seadanya. Ada 2 sebenarnya, ada 2. Sampai kelas 3 itu dia ada di di rumah kolong warga, sementara yang kelas 4 sampai kelas 6 itu ada di tenda. Jadi mungkin ada bantuan sebelumnya. Jadi itu kayak tenda pengungsian lah. Tenda pengungsian itu khusus untuk kelas 4 sampai kelas 6. Nah, di tenda situ ya siswa kelas 4 sampai kelas 6 mereka ya masih sangat seadanya, bahkan proses belajar mengajarnya hanya digelar di kayak di tikar gitu, tidak ada sama sekali meja maupun kursi, hanya digelar tikar, kemudian papan tulis seadanya dan buku-bukunya juga seadanya. Dan siswa-siswa rata-rata di situ masih juga ya yang penting mereka sudah pakai seragam, tapi ya masih bawahannya mohon maaf ya masih pakai sendal apa. Makanya itu yang coba kita fasilitasi. Selayaknya anak sekolah, kita nggak mau kita coba untuk memotivasi mereka untuk pendidikan lah. Maksudnya gurunya itu termasuk tenaga pengajar itu saat ini cuma 2 orang, di mana itu mostly sukarelawan, 1 guru yang guru statusnya kalau salah masih honorer, kemudian satunya lagi masih relawan. Nah ini yang coba kita coba fasilitasi juga. Untuk prasarananya dulu yang kita coba bantu untuk dipenuhi, kemudian siswa-siswanya juga kita akan coba dengan sepatu dan tas yang itu, makanya kita coba salurkan donasi ini. Gitu. Iya. Dan ini juga cukup miris jika disampaikan gitu ya, maksudnya hal seperti ini masih ada ternyata di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Maros yang begitu dekat dengan Kota Makassar. Akhirnya bantuan ini akan diarahkan ke sana, dan mungkin bagi sebagian Tribuners bertanya-tanya juga nih, di daerah atau di kabupaten kota, ya kita sebut saja kabupaten, di beberapa kabupaten mungkin hal serupa juga masih ada. Kira-kira akankah ada program bantuan seperti ini yang akan didonasikan ke kabupaten lainnya, Pak? Ya, insya Allah sih kita ingin juga. Cuman memang untuk tahun ini RT ini kita fokus di
sekolah kolong karena kami melihat ya mohon maaf kami miris juga gitu maksudnya kita sudah cukup merdeka lama tapi ternyata masih untuk mendapatkan hak bersekolah itu juga tidak mudah. Saya melihat sekali nanti mungkin videonya bisa di-share untuk mencapai lokasi tersebut tuh benar-benar membutuhkan effort yang lebih. Dan saya salut dengan Pak Didi juga bahwa instead of naik motor atau jalan kaki. Iya. Berarti jalan kaki butuh berapa lama nih Pak? Naik motor aja hampir sejam. Ya kurang lebih ya sejam lebih lah, hampir 2 jam lah. Kalau jalan kaki yang jalannya karena cepet. jalannya cukup ya. Curam, naik turun gunung gitu, terus bebatuan kecil jalannya. Bahkan kita akan lewat jembatan gantung, cukup ya jembatan gantung, dan sama sekali nggak ada signal sudah pasti di sana, nggak ada signal. Jadi ya keterbatasan informasi juga pasti di sana. Jadi mereka belajar di lokasi tersebut dengan materi yang seadanya saja atau seperti apa? Iya, seadanya. Jadi buku-bukunya mereka kalau saya lihat juga kebutuhan buku-buku yang masih terbatas. Yang itu juga yang kita akan coba fasilitasi. Buku yang cuma ada di buku-buku cetak itu yang cuma ada di sekolah itu. Kalau anak-anaknya pasti mereka cuma bawa buku tulis dan alat tulis saja. Karena buku cetak dan lain-lain itu pasti hanya disediakan oleh sekolah. Nama sekolahnya adalah Sekolah Kolong. Dan tenaga pengajarnya baru ada 2. Dengan total siswa ada 60 orang. Dengan pembagian ada beberapa tingkat ya, ada tadi disampaikan kelas 1 sampai 3 itu di satu kelas, di bawah kolong, 4 sampai 6 di tenda pengungsian, semacam tenda pengungsian. Dan hingga saat ini mungkin total pendaftar untuk Road to Give saat ini ada berapa Pak? Sampai saat ini kita sampai terupdate itu sudah 1000-an lebih. 1000-an lebih, saya kurang update lagi 1000-an lebih, dan saya masih optimis ya sampai di minggu depan kita akan bisa sampai di 1.500. Berarti pendaftaran akan berlaku sampai kapan nih Pak? Tanggal berapa deadline-nya? Deadline-nya sampai tanggal 15. Tanggal 15, iya. Dan berarti hingga saat ini sudah ada total 1000-an orang lebih, 1000 lebih ya, yang bersedia berdonasi untuk dua lokasi NTT dan juga Sekolah Kolong. Dan tentunya dengan tayangan ini semoga semakin banyak lagi Pak yang ikut serta. Kalau misalnya mau ikut serta tapi tidak ikut lari atau cuma jalan, boleh nggak Pak? Bisa. Kira-kira pertanyaan masyarakat Tribun yang saya wakili nih Pak. Karena kan kita kan larinya ini lebih ke fun run kan. Jadi sambil lari, sambil jalan, sambil ngobrol-ngobrol. Berarti boleh banget bagi Tribuners mungkin ya mau ikut serta berdonasi seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita membantu beberapa siswa-siswi yang berada di Kabupaten Maros khususnya di Sulawesi Selatan. Dan dengan mengikuti Road to Give ini, berlari sambil berdonasi, maka itu Tribuners bisa ikut serta dalam membantu anak-anak atau adik-adik sekalian. Lantas untuk cara pendaftarannya Pak, boleh disampaikan seperti apa, metodenya mungkin, dan juga include apa saja yang didapatkan oleh para runners nanti? Jadi untuk pendaftarannya kita ada di link pendaftaran, bisa dicek di IG-nya untuk 4 Points by Sheraton Makassar. Di situ kita share linknya, kemudian juga ada juga di IG RTG Makassar, itu ada di situ link pendaftarannya. Caranya ya tinggal klik linknya, klik link. Kemudian di situ ada donation fee-nya itu sebesar 225.000 untuk private 225.000 itu sudah termasuk berlari, ikut event larinya, ada BIB, jersey, kemudian ada beberapa goodie bag dari sponsorship kita juga ada, kemudian sudah pasti ya kita ada alokasi untuk donasinya tersebut, seperti itu. Berarti per orangnya dihitungnya atau dikenakan biaya sebesar Rp225.000 dan udah include jersey dan sebagainya. Dan kami mendengar juga ada hadiah yang disediakan Pak. Benar, jadi tetap podiumnya tetap ada. Ya sebenarnya sih lebih ke uang pembinaan ya untuk memfasilitasi juga para pelari-pelari yang memiliki bakat khusus. Jadi uang pembinaan tetap kita ada, yaitu juara 1 untuk laki-laki dan perempuan. Dibedakan gitu ya Pak? Iya, 3 juta untuk
juara satu untuk laki-laki dan perempuan, juara 2 juta untuk laki-laki dan perempuan, dan juara 3 1 juta untuk laki-laki dan perempuan. Berarti per kategori Pak. Per kategori. Ada puluhan juta yang disiapkan juga untuk para pemenang di podium 1, 2, dan 3. Tentunya juga ada berbagai hadiah door prize lainnya pastinya Pak ya. Dalam event seperti ini pastinya ada door prize yang tentunya menarik bagi para runners nantinya dapat di lokasi. Dan kalau bicara tentang pembagian, mungkin boleh dibantu oleh Pak Dino gitu Pak. Pembagian dari donasi yang didapatkan, ini kan ada 2 titik. Kira-kira seperti apa pembagiannya, boleh dijelaskan agar ini menjadi transparan juga nih Pak? Iya, yang pasti semua dana ini akan kita kolek dan secara transparan kita akan laporkan. Baik secara ke internal Marriott juga ke peserta ya, bahwa semua dana kami tidak mengambil sedikit pun keuntungan, take advantage, semuanya kita donasikan gitu ya. Nah pada saat ini memang kita ingin menyumbang lebih banyaknya ke SD Kolong ya, karena saya merasakan sendiri, maksudnya yang seperti saya sampaikan, hak mendapatkan pendidikan bagi anak-anak kita, adik-adik kita yang di daerah Maros, terutama di desa apa Pak? Desa Bonto Manurung itu, saya melihat sendiri, nanti mungkin videonya bisa di-share ya Pak ya, bahwa dengan pakaian seadanya. Kadang-kadang ada yang pakai sepatu, ada yang pakai sendal ya Pak. Ada yang seragamnya bawahnya pramuka, atasnya topi apa gitu. Tapi mereka begitu dengan semangatnya, mereka punya keinginan untuk belajar merubah hidup mereka untuk menjadi lebih baik. Jadi saya mungkin sangat mengetuk hati pintu bagi para tribuners terutama ya. Kita bisa berolahraga secara sehat, tapi kita bisa menyumbang saudara-saudara kita, anak-anak kita yang hari ini mungkin belum bisa seperti kita bisa bersekolah sampai dengan tingkat yang lebih tinggi. Dan saya juga terima kasih pada rekan kita LSM SCF ini, mereka anak-anak muda yang juga punya kontribusi positif, mereka dengan tulus. Tanpa mereka kita juga nggak tahu di situ ada itu, dan untuk mendapatkan ke situ kan tempatnya susah. Iya benar, untuk menjangkau ke sana gitu ya. Mungkin Mbak Jo bagi orang sini kan baru tahu ya, saya baru tahu ternyata ada juga gitu. Ya mudah-mudahan dengan adanya ini semua kita membantu sesama saudara kita gitu ya, bahwa yang penting sih lebih ke donasinya sih. Sehat juga larinya, tapi donasi juga. Jadi double berkah ya gitu. Oke, ya Pak Dino dan Pak Dedi, mungkin sejalan dengan adanya persiapan agenda Road to Give ini di tahun 2024, tentunya ketika kita ingin menjadi baik, itu biasanya ada tantangan. Ya, kira-kira dalam kegiatan ini seperti apa yang hambatan yang didapat? Tantangannya? Iya, tantangannya memang di awal-awal mungkin biasanya dari sisi pendaftar juga. Karena memang cukup banyak event yang ada di Makassar. Iya, event hari terutama. Nah, itu juga yang di awal-awal mungkin pas kita buka pendaftaran itu yang animonya masih berkurang. Itu juga ya, wah ini kita bisa berdonasi apa tidak ini dengan kita bisa dibilang kan kita akan meminimais seminim mungkin untuk biaya produksinya, sehingga kita bisa alokasikan hasil dari semuanya itu akan alokasikan ke donasi tersebut. Nah, tergantung dari jumlah pendaftar sudah pastinya kan ini. Nah, di awal-awal memang 1 bulan pertama mungkin itu jumlah pendaftar cukup masih belum, karena biasanya animo masyarakat ini lebih semakin dekat baru itu akan semakin tinggi ya. Baru mendaftar gitu ya. Iya, demand-nya baru di situ. Nah, itu sih sebenarnya untuk tantangannya sih, lebih di awal-awalnya. Tapi kalau kesini kita sudah bisa bisa untuk lebih optimis lagi untuk event ini bisa berlanjut. Wajar lah ya Pak ya, awal-awal itu mesti biasanya pesimis itu pasti hadir gitu. Melihat beberapa faktor dari luar gitu ya, ada beberapa event tadi disampaikan juga di awal, memang karena sudah berubah lah, ada perubahan lifestyle dari warga Makassar, makanya event seperti ini atau running akan selalu hadir, dan itulah menjadi salah satu kendala. Kalau di Dino sendiri mungkin ada tambahan atau serupa juga dirasakan? Lebih serupa, kita ingin sih tahun ini Run to Give lebih banyak donasinya, karena supaya
impact-nya itu lebih ke yang tadi ke sekolah kolangnya itu. Jadi kita ingin, dan kita juga tidak sampai di RTG aja, setelah RTG kita akan menganggap itu sebagai bagian dari kami gitu Mbak. Jadi kebetulan teman-teman karyawan kami juga hari ini kita menyumbangkan buku-buku, nggak mau buku sekolah kayak mau buku pelajaran apapun, karena minat belajar atau minat baca mereka juga cukup tinggi, sedangkan bukunya itu kurang. Malah kita juga bingung untuk ke sana bawa meja itu gimana caranya gitu kan, harus naik ojek gitu kan berarti. Nah itu kita harus mikirin juga tuh gimana cara logistiknya kan. Iya. Nah makanya kita setelah ini tuh insya Allah kita akan berkesinambungan untuk bantuan. Berarti tidak boleh sampai sini. Ya, itulah yang menjadi program lanjutan dari 4 Points by Sheraton Makassar sendiri. Oke, untuk itu Pak Dino dan juga Pak Dedi, kita mau mendengar juga untuk bisa memberikan closing statement atau juga bisa dibungkus dengan mengajak para Tribuners apa yang bisa mereka dapatkan dan juga ikut serta dalam Road to Give ini, sebagaimana sumbangsi mereka bisa nyata begitu bagi para penerima bantuan nantinya. Silakan Pak. Para Tribuners, seperti saya sampaikan tadi bahwa kami dari 4 Point by Sheraton Makassar tahun ini tanggal 20 Oktober kita melakukan acara tahunan Road to Give, dan tahun ini kita akan bekerja sama untuk mendonasikan seluruh kegiatan ini ke sekolah kolong di Kabupaten Maros. Jadi kami juga mengetuk hati para donatur, para runners, bahwa semua sumbangan ini kita akan alokasikan ke sekolah kolong, dan kami melakukan transparansi secara audited. Jadi nanti apapun yang kita dapat kita laporkan bahwa tidak ada 1 sen pun menjadi advantage bagi kami, semuanya untuk kita sumbangkan ya. Nah makanya dari hari ini hal ini kan nggak jauh dari kita, masih di Sulawesi Selatan. Maros jaraknya nggak jauh dari kota Makassar. Mungkin kita bisa bantu saudara-saudara kita para Tribuners, mereka anak-anak yang suatu saat mungkin menjadi pemimpin masa depan dari kota Makassar atau mungkin Sulawesi Selatan ini, who knows ya. Jadi kita sangat membutuhkan, dan mudah-mudahan semua donasi Bapak dan Ibu juga menjadi berkah bagi kita semua. Gitu, kurang lebih. Terima kasih Pak Dino atas closing statement-nya, dan juga tentunya kami juga mau mendengar closing statement dari Pak Dedi. Silakan Pak Dedi. Baik, Tribuners, kalau dari saya mengucapkan banyak terima kasih buat para pihak juga yang sudah mensupport kita, sponsorship juga, termasuk juga dari teman-teman dari Tribun Timur. Terima kasih banyak sudah support kita. Dan juga bagi para partisipan yang saat ini sudah berpartisipasi, bahkan yang sudah mendaftar, kami mengucapkan terima kasih. Kami tunggu di tanggal 20 Oktober, kita akan berlari bersama, kemudian berdonasi. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dedi dan juga Pak Dino atas informasi yang sudah dibagikan ini, dan tentunya kita berharap serta dalam kegiatan Road to Give 2024 ini, dan tentunya terima kasih atas waktunya juga Pak sudah mau membagikan informasi ini Pak. Tentunya kalau tidak ada informasi seperti ini Pak, mungkin Tribuners yang ada di Kota Makassar belum tahu ada situasi yang seperti itu di Kabupaten Maros maksud saya. Terima kasih Pak, sehat sukses selalu juga Pak, sukses acaranya juga Pak ya. Baik, terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini setia menyaksikan program kita di siang hari ini. Tentunya semoga informasi yang kami bagikan ini bisa memberikan kontribusi positif bagi kita semua, khususnya bagi para penerima donasi nantinya yang akan diselenggarakan dan juga akan diberikan oleh 4 Point by Sheraton Makassar. Jangan lupa mengikuti kegiatan Road to Give 2024 by 4 Point Sheraton Makassar, dan tentunya sampai jumpa di event tersebut. Terima kasih juga, sampai jumpa, selamat siang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal